Selamat datang di podcast Kampus, kisah alumni inspiratif Universitas Surabaya. Baca buku sambil rebahan. Ada tahu banyak budaya. Halo Ubayatizen sekalian. Selamat datang kembali di podcast Kampus Ubaya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seorang alumni yang sangat spesial karena sosok ini adalah seorang pemimpin yang memiliki perjalanan karier yang sangat panjang dan tentu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama para mahasiswa dan juga tentu para alumni yang sedang berjalani karier mereka masing-masing. Nah, beliau memulai karirnya dari posisi yang paling rendah, yaitu mengikuti program manajemen trainee di sebuah perusahaan. Nanti biar diceritakan lebih jelas. Dan dari manajemen trainee sekarang dipercaya memimpin salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dalam posisi sebagai presiden direktur. Posisi presiden direktur. Nama perusahaannya nanti akan dijelaskan oleh bintang tamu kita pada siang hari ini. Langsung kita sapa saja. Selamat siang Pak Ivan Cahyadi. Selamat siang Pak Benny. Salam multikultur. Salam multikultur. Ya. Terima kasih Pak Ivan atas kesediaannya hadir di podcast kampus di sela-sela kesibukan yang sangat padat, ya. Dan kali ini bisa ada waktu untuk mengikuti podcast kampus. Terima kasih sekali lagi. Nah, Pak Ivan, kita langsung saja mungkin jelaskan dulu yang pertama tadi, manajemen trainee sampai posisi presiden direktur di PT apa gitu, di PT apa, ya. Kemudian nanti kita mulai tanya yang lain. Silakan Pak. Terima kasih Pak Benny. Kita sudah diundang nih ngobrol bareng di sini. Udah lama kita rencanakan, sejak tahun lalu. Sejak tahun lalu. Tapi akhirnya hari ini bisa kejadian lah. Ya. Ya, kebetulan waktu itu setelah lulus dari Ubaya tahun 96 ya kita lulus itu kan. Kita kan tentunya kan apply di berbagai perusahaan. Nah, kebetulan pilihan saya waktu itu jatuhnya ke PT HM Sampurna. Gitu. Nah, terus terang itu juga ada ceritanya kenapa bisa begitu. Karena sebagai lulusan finance kan biasanya kita kerja di banking. Kebanyakan waktu itu banking atau konsultan lah, kurang lebih begitulah. Di bidang yang lebih sesuai mungkin ya. Tapi waktu itu pas saya interview di beberapa perusahaan, kok dengar ini Sampurna ini juga lagi mencari manajemen trainee gitu. Nah, karena ya namanya anak muda, saya iseng, saya daftar, tidak punya rencana sama sekali, ternyata dipanggil, panggilan. Nah, yang waktu itu membuat saya akhirnya memutuskan untuk memilih yang satu ini, karena prosesnya itu lama sekali. Dan tahapannya banyak. Saya di interview, saya hitung tuh 18 orang. Yang tidak dalam satu hari. Artinya itu selesai satu tahap, dipanggil lagi, di interview. Nah, ini yang saya lihat kadang-kadang apalagi di generasi sekarang itu menjadi nilai negatif karena dipandang ini berbelit-belit gitu. Panjang ya. Dan yang daftar banyak. Yang daftar tentunya banyak. Pada saat itu justru saya memilih ini karena kok susah. Karena di beberapa tempat lain saya setengah hari seleksi, ini sudah masuk. Nah, yang ini kok susah sekali. Sampai berapa kali saya harus dites gitu. Jadi waktu saya memikirkan kalau perusahaan ini sampai seperti itu, berarti investasi yang dikeluarkan, yang interview kan juga levelnya kan juga nggak main-main. Artinya kan saya pikir pasti mereka membuang waktu seperti ini. Ini ada program yang serius, betul. Nah, waktu itu saya memutuskan ya sudah kita mainkan di sini aja. Karena mungkin nanti di sini akan ada investasi yang ini. Ya alhamdulillah bahwa ternyata setelah saya tekuni sekian tahun kan akhirnya juga berbuah hasil. Dan itu juga prosesnya kan tentunya panjang. lah. Kita sudah tahu Pak Ivan Cahyadi adalah Presiden Direktur PT HM Sampurna Indonesia ya. TBK juga sudah ya. Tadi sekilas sudah diceritain prosesnya, tapi itu nanti akan kita bahas secara lebih detail lagi. Nah,
Pak Ivan, kita mulai dulu dari awal. Ya, dari awal dulu. Pak Ivan ini sebenarnya lahirnya di mana, Pak? Saya lahir di Semarang, Pak. Lahirnya di Semarang. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ini ya. Dikira di Surabaya ya. Lahirnya di Semarang, kemudian pendidikannya Besar di Surabaya. Besarnya di Surabaya, berarti. Sempat di Bandung juga. Oh, sempat di Bandung Sempat juga. di Bandung juga. Tapi pendidikan SMP SMA-nya itu semua di Petra. Di Petra, Di Surabaya Petra. ya. Di Surabaya Petra. Di Surabaya. Petra, Surabaya. Nah, oke. Kita mulai dari awal dulu. Ketika lulus, ini bukan lulus kuliah ini, lulus dari SMA. Dulu kenapa kok bisa memilih Ubaya? Oke. Jadi sebetulnya itu juga pergumulan juga, dalam artian waktu itu teman-teman saya itu waktu itu kebetulan mungkin hampir 50% itu semua bisa sekolah melanjutkan kuliah itu di luar negeri. Oh. Ya. Jadi maaf, SMA Petra 2. SMA Petra 2. Petra 2. Oke. Jadi rata-rata itu banyak yang di luar negeri. Nah, waktu itu saya kepikiran, waduh, tapi saya tidak punya kesempatan untuk melanjutkan di luar negeri gitu. Jadi saya berpikir, wah, ini harus bagaimana ya gitu. Nah, tentu waktu itu saya berpikir, barangkali kalau saya tidak bisa di luar negeri, mungkin saya harus punya jurus yang lain, karena 4 tahun dari setelah selesai masa kuliah kita semua akan masuk ke dunia bekerja gitu kan. Dan tentunya pada saat itu tentu perlu competitive advantage lah, bahasa kerennya kan begitu dulu. Jadi waktu itu saya punya ide, udahlah saya ambil double degree aja. Nah, itu rencana awalnya, tapi seperti biasa saya katakan bahwa manusia boleh berencana, Tuhan bisa berkata lain. Nah, double degree itu tentunya saya planningkan juga agar tidak memberatkan orang tua, kan begitu. Nah, jadi saya bilang waktu itu, Tuhan, karena saya tidak punya satu passion tertentu ya, terus terang aja saya tidak punya passion tertentu, itu juga bikin frustasi, karena teman-teman saya ada yang hobinya komputer, dia menjalankan komputer, ada yang hobinya teknik lah, dia mau bikin teknik mesin lah, ada yang jadi arsitek. Saya terus terang waktu itu orangnya cukup generalis, jadi saya tidak pernah punya suatu something yang gimana-gimana. Tapi sejak SMA sudah ikut banyak kegiatan nggak, kayak lomba apa gitu? Ikut, saya di OSIS, ya? di OSIS juga. Okay. Tapi saya tidak punya ini saya harus bagaimana. Meskipun bapak saya itu teknik sipil, kakak saya itu arsitek, tapi saya nggak terlalu punya passion gitu. Jadi akhirnya bilang gini, udahlah Tuhan, gini aja dah, kasih yang gampangnya aja. Saya nggak mau kita bayar terlalu mahal dah gitu, karena kita nggak dalam kondisi untuk seperti itu. Nah, ternyata dijawab, karena Ubaya kasih saya beasiswa gitu. Waktu itu saya ingat di angkatan saya itu ada 4 orang yang dapat beasiswa. Salah satunya saya, karena kita menyelesaikan tes masuk ya waktu ya. Nah, itu ada ini, kalau nggak salah waktu itu katanya konon per 1.000 orang itu totalnya 1.000 lah, berapa ratus gitu mungkin ya. Dari gitu, satu fakultas saja sudah 1.000 itu. Bisa gitu ya, betul itu 1.000. Jadi saya pikir, wah ya ini sudah dijawab kan. Nah, karena itu saya akhirnya memutuskan untuk masuk di Ubaya. Meskipun sebenarnya juga enggak dalam cita-cita seperti gimana ya, tapi udah jalan Tuhan lah itu. Iya. Dan memilih jurusan atau prodi? Memilih jurusan finance. Ya, berarti jurusan manajemen finance ya, Pak? Jurusan finance itu. Oke. Nah, setelah memilih Ubaya dan mulai menjalani proses perkuliahan ya, mungkin kurang berapa tahun Pak prosesnya itu? 3,5. 3,5. Nah, mungkin bisa diceritakan selama kuliah ini ya, adakah hal-hal atau nilai-nilai yang diperoleh selama kuliah di Ubaya ini? Kemudian apakah hanya kuliah saja, apakah juga aktif di organisasi kemahasiswaan atau di prodi dan lain sebagainya? Silakan. Kebetulan kita memang aktif, Pak Benny. Jadi tadi balik yang tadi lah, saya merasa bahwa kalau kita hanya belajar ilmu saja itu tentunya nanti mungkin bekalnya mungkin kurang. Jadi pada saat itu kita berpikir nih gimana caranya supaya bekalnya semakin banyak. Ya ikutlah saya semua. Dan kebetulan Ubaya kan memang banyak ya aktivitas yang ditawarkan. Jadi saya aktif di perwakilan mahasiswa, saya aktif di majalah kampus,
Majalah kampus. Di majalah kampus pun kalau saya boleh cerita waktu itu kan saya kebagian tugas itu tentunya mewawancara tokoh-tokoh, mengulas buku manajemen, teori manajemen. Tapi itu kan normal ya, namanya anak finance. Tapi waktu saya di majalah kampus, saya bikin rubrik baru yang nggak ada waktu itu. Rubrik fashion. Jadi majalah kampus kita dulu di FE itu namanya Opus. Itu kita bikin, Opus ya. kita bikin. Dulu terkenal itu ya. Saya bilang ini bikin juga fashion di situ. Gitu. Talentnya siapa? Ya anak-anak kampus juga, teman-teman saya sendirilah. Gitu. Tapi intinya saya selalu merasa bahwa the world itu nggak bisa kalau kamu cuma satu dimensi. Iya. Jadi harus dimensinya itu multidimensi harus banyak. banyak. One is not enough gitu. Jadi biarpun apa istilahnya kita, waktu saya masih ingat buku yang pertama saya resensikan tuh In Search of Excellence gitu. Itu sampai hari ini itu masih valid tuh sebetulnya itu. Tapi saya tidak cuma bermain di situ, saya juga bilang oke, let's go other side. Ini apa sih lawannya ini? Itu bikin big fashion gitu. Jadi ada syutingnya di kampus Pak Bene. Jadi biar seru nih di kampus gitu. Talentnya anak-anak juga gitu. Jadi you have to play with all the dimension gitu. Nah, kita juga waktu itu sering kan di kemahasiswaan bikin lomba-lomba ini kan, lomba karya tulis, lomba debat segala macam. Setelah saya pensiun jadi pengurus, saya ikuti itu semua sebagai peserta. Iya. Jadi I try to see from both angles gitu. Karena kita menyelenggarakan, tapi juga kemudian saya jadi peserta. Jadi saya merasakan sendiri ini seperti apa, dan dengan begitu bisa ngasih masukan juga kan kepada generasi berikutnya. Ini this is how I feel as a participant juga gitu. Waktu awalnya kan kita set itu kan ya kita set gitu, but then you turn the table around and then you see. Nah, pengalaman itu sangat menarik karena then you see the full view. Saya juga waktu itu gara-gara Pak Ponco juga akhirnya saya jadi asisten dosen juga. Tapi ya berterima kasih karena jadi belajar banyak hal. Baru sadar bahwa ternyata kita di perkuliahan kita dengerin dosen ngomong, tapi pada saat banyak protesnya mungkin kan, susah nih, nggak ngerti nih ngomong apa. Nah pada saat kita yang harus ngajar, that's actually you turn the table around juga. Itu actually help you untuk bisa belajar lebih benar sebetulnya. Kan cara berpikirnya dibalik gitu. Nah pengalaman inilah yang selama di Ubaya dengan ya kan, kalau sekarang kan multikultur, kalau dulu kan nggak ada istilah seperti itu. Tapi ya sudah lagi. Tapi sehari-hari kan sudah. Sehari-hari ya seperti itu aja. Tidak, bahkan bukan sesuatu yang perlu dibahas sebetulnya. Gitu. Ya itu keseruan-keseruan selama kuliah dulu, dan ya banyak hal. Ubaya juga pernah ngasih saya kesempatan waktu itu dari Harvard itu bikin pertemuan mahasiswa di Jakarta, kita mewakili. Itu juga pengalaman yang sangat menarik karena ketemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam ini, termasuk dari negara-negara lain. It's all an interesting experience yang shape you how to be kan, bagaimana kita jadi orang kan itu. Tanpa itu semua ya berat. Nah inilah saya katakan kepada teman-teman itu bahwa opportunity is always there. Cuman memang kitanya harus aktif. Because you always have a choice kan. Kalau waktu itu saya memutuskan cuma kuliah, ikut 20 SKS, terus saya pulang. Ya itu tidak sama dengan kalau kita stay. You socialize, you work on something with other people, you learn gitu. Jadi itu adalah nilai-nilai yang dulu mungkin waktu kuliah Ubaya sangat membantu ya. Jadi ini satu hal penting bagi para mahasiswa ya. Jadi selama kuliah 3,5 tahun, 4 tahun ya, ada begitu banyak kesempatan ya. Tinggal kita mau nggak memakai kesempatan itu semaksimal mungkin ya. Nah, ada mahasiswa yang selesai kuliah pulang, ya setelah itu kuliah pulang kan gitu. Tidak ada satupun kesempatan yang dia manfaatkan sebenarnya yang sudah begitu banyak disediakan oleh Ubaya. Nah, Pak Ivan, kelihatannya semua kesempatan yang ada itu dimanfaatkan secara maksimal. Kita nggak mau rugi, Pak. Tidak mau rugi juga. Iya, kan mumpung ada kan sudah disediakan. Ya. Ada. Nah, dari semua pengalaman, momen-momen menarik selama kuliah itu, ada nggak yang kira-kira betul-betul sangat membekas sehingga membentuk
kerangka pikir kita ketika kita menjadi seorang profesional. Ya, jadi ada beberapa tentunya. Yang pertama tadi kan saya cerita waktu saya ikuti majalah kampus itu saya diminta untuk mereview sebuah buku manajemen gitu ya. Saya belum pernah baca buku manajemen seperti itu sebelumnya gitu. Dan tadi saya katakan kan sedikit banyak tuh kita banyak dipengaruhi oleh tadi sosok Pak Ponco pada saat itu karena dia yang suka mengenalkan kita ke berbagai macam bacaan ini gitu. Itu was just an assignment gitu. One of the assignment yang I took waktu di perkuliahan. Tapi along the ways itu in my professional career, that habit to actually find something, a theory from other part of the world, terus kita lihat, oh ini aplikasinya apa ya, itu actually very important. Dan yang tidak disadari pada saat itu adalah bahwa semua ilmu itu kan sering berubah dan berkembang. Kita tidak selesai pada saat kita mendapatkan ijazah. Betul. So what you need to learn is actually that habit untuk keep learning. Betul. Nah, ini is one of let's call it the most memorable. Itu sangat karena penting for me, ya untuk itu penting karya. tanpa waktu itu kita sadari gitu. Mungkin banyak mahasiswa lain mungkin mengeluh ya kalau mendapat suatu penugasan misalnya membaca buku ya, membuat kesimpulan dari suatu buku ya kan. Tapi ternyata dari sini kita bisa banyak belajar. Penugasan tersebut sebenarnya adalah belajar bagaimana belajar kan, learn how to learn ya kan. Correct. Dan itu di dunia yang berubah sangat cepat sekarang ini menjadi sangat penting gitu. Karena apa yang kita pelajari sekarang belum tentu relevan dengan dunia kerja besok. Tapi kalau kita sudah belajar bagaimana mencari dan belajar, maka dimanapun dan kapanpun kita bisa dapat sesuatu yang baru. Kita kan selalu update Kita kan selalu update. Karena kan nggak bisa kita nggak update. Betul. Dan bahkan sebenarnya ilmu yang sama, kalau kita pelajari 10 tahun lagi, pada saat kondisi kita sudah berbeda, pemahaman kita beda loh. Beda lagi ya. Beda banget. Kalau saya boleh cerita tuh di perusahaan kan kita juga sering ada program development. Nah, ini sekian tahun yang lalu, belas tahun yang lalu mungkin, saya dapat kesempatan waktu itu ditelepon dari kantor pusat dari Swiss, itu kan di email itu kan dikasih kesempatan untuk ikut training online. Pada zaman itu training online bukan sesuatu yang seperti hari ini. Betul. Jadi saya dijadikan kelinci percobaan untuk di training tapi online. Ya, permintaan saya waktu itu kalau bisa fisikal aja supaya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri kan. Tapi ini online. Tapi yang berikan terpusat. Yang memberikan dari Swiss, dari IMD. Swiss langsung ya. Dari IMD kan. Bukan di lembaga pelatihan mana? Di lembaga lain dari IMD. Ini kan uni yang dari Swiss sana kan. Oke. Jadi dia bilang ya udahlah saya ikut aja dah, saya coba aja kan tadi prinsipnya kan nggak mau rugi kan. Udahlah saya ikut aja, orang ini kasih kesempatan, view only for us. Medianya apa ya waktu itu ya? I think we use what was it? Must be Skype kali ya. Skype ya. Saya sudah lupa juga pakai apa dulu itu. Dulu. Mungkin belasan tahun lalu kan. Mungkin Skype kali. Itu tapi lancar ya. Banyak tugas, lancar dan banyak tugasnya dan itu diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Gitu. Enggak semuanya di perusahaan yang sama. Ini actually with other industry itu. Oke, iya. Terus kita belajar dan waktu saya tanya kan, apa ini topik ininya? Oh, is finance. Saya bilang, lah saya lulusan finance. Kenapa saya di training finance lagi meskipun saya nggak kerja di bidang finance? Iya. Yang lain lah, nggak adanya finance. Waduh, saya pikir ya udahlah. But you know what? It's not the same. Finance yang dulu saya belajar meskipun yang diajarin sebenarnya rasio keuangan sama aja. Iya. But the interpretation because you are already in a different position and so forth itu nggak sama. Itu nggak sama. Dan yang saya selalu garis bawah itu adalah itu kan ada tugasnya, ada ini segala macam. Jadi kan weekend saya juga habis buat kerjain tugas kan. Tiap minggu kita ketemu, submit paper, dinilai sama profesor dan sebagainya. Bukan kuliah online pelatihan online sebentar ya, tapi ini panjang ya, durasinya berapa lama? 2-3 months lah, 2-3 months. Itu setiap minggu kita ketemu, ada assignment, harus kumpul kerja kelompok dengan peserta yang lain, terus ya, harus bikinin lah. Istri saya sempat komplain, kamu tiap hari udah kerja, weekend kamu bukannya ini masih lagi bikin tugas gitu kan ya. Nah,
But yang menarik setelah saya selesai itu semua, itu suatu hari saya naik pesawat, yang tidak saya tahu bahwa di sebelah saya duduk adalah presiden direktur pada saat itu. Oh iya. Bos saya. Bosnya bos saya sebetulnya. Tanpa Bosnya bos janjian saya. tuh. Tanpa janjian, kebetulan aja. Sama-sama kita mungkin Jakarta Surabaya atau Surabaya Jakarta. Dan dia ini mantan VP Finance. Jadi dia Dan dia belum mengenal Pak Ivan ya? sudah kenal. Oh, sudah kenal. Kenal. Tapi yang interesting adalah waktu itu dia buka laptop terus dia mainan financial report kita gitu. Dan remember, I never worked di bidang finance per se. I was in sales actually waktu itu. Ya namanya orang iseng kan, bos suka iseng ya. Dites ya Pak Benny. Waktu itu? Dites. Saat itu juga? Saat itu juga. Dites gitu. Tapi karena saya baru refreshment course kan. Kan baru refreshment course. Baru selesai, ya. Ya nyambung lah. Nyambung lah. Padahal kan saya mungkin waktu itu sudah 10 tahun lebih tidak pernah bekerja di bidang finance per se gitu di perusahaan, meskipun lulusan finance. Tapi karena baru refresher course for 3 months, nyambung. Kok bisa pas ya Pak? Kok bisa pas, itu namanya takdir. Betul. Nah, tapi saya usah katakan bahwa takdir tidak terjadi tanpa kita willing. Betul. Karena kalau waktu itu saya nolak, ya nggak ada ceritanya Pak. Iya, kalau seandainya nolak ikut pelatihan itu dan kemudian kesempatan ini diuji hadir. datang, wah kita bisa kosong ya, bisa gagap kita ya, bisa gagap ya, bisa nol luar kita, biasa bisa ya. nol kita. Gitu. Nah ini yang you never can prepare for these things kan. Betul. Ini kan unscheduled, bukan a formal review. Kalau formal review kan kita belajar dong. But this one kan you don't know. Itu bukan bagian dari strategi mereka untuk atau kebetulan saja. Kebetulan ya. Dan memang orangnya suka iseng luar juga. biasa, tapi dia ya. memang mentor saya yang baik. Dia suka iseng, dia tes. Dan saya yakin dia juga kaget karena dia juga nggak membayangkan saya bisa ngerti finance karena dia pikir ini kan orang sales gitu. Kok dia paham gitu. Luar biasa ya. Inilah hidup ya. Nah, oke. Jadi Pak Ivan begitu banyak pengalaman selama kuliah dan ternyata apa yang didapatkan waktu selama kuliah ini pengalaman yang diikuti yang diperoleh itu bermanfaat ya pada saat kerja. Nah, lulus 3,5 tahun, lulus sebagai salah satu lulusan terbaik dari Ubaya kan waktu itu kan teladan ya Pak ya lulusnya Pak. Insya Allah begitu Pak. Setahu saya mahasiswa teladan ya. Nah, oke. Sekarang kita geser ikut manajemen trainee dari bawah ya kan, melalui perjalanan sangat panjang. Nah, sekarang kita geser sekarang ketiga berada di HM Sampurna. Bapak sejak masuk sampai sekarang tidak pernah pindah perusahaan Pak ya? Tidak pernah pindah perusahaan. Tapi perusahaan tidak pernah pindah. Tapi saya yang memindah-mindahkan diri. Dari beberapa bagian. Dari beberapa bagian dan dari berbagai macam project gitu. Oke. Nah ini menarik nih. Coba mungkin diceritain Pak. Sejak manajemen trainee itu dari sekian ribu orang, tesnya sangat panjang. Itu berapa yang lolos? Dari mana saja mereka dan bagaimana setelah itu? 36 orang. Saya satu-satunya dari Ubaya. Jadi 36 orang seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, ada yang dari luar negeri juga. Dan ya waktu itu kita juga sempat, waduh, kok nggak punya teman kita ya. Kalau ada temannya gitu. Kan orang Indonesia kan suka kalau ada temannya itu. Dari berbagai kampus. Dari berbagai kampus lah, Semua nasional adalah. Ada semua, ya. Semua nasional adalah. Ada. Semua yang kita kenal namanya semuanya ada. Okay. Semuanya ada. Gitu. Jadi itu menarik juga. Tapi ya sekali lagi kemudian saya juga harus berterima kasih kepada Ubaya karena saya ingat waktu itu setelah masa pelatihan ya kan kita diterjunkan. Kemudian kan saya dapat project gitu. Project kerjasama dengan konsultan manajemen asing, orang Singapura, orang Australia gitu kan ya. Saya analis mereka gitu. Ada proyeknya lah gitu. Waduh, saya terus terang nggak ngerti Pak Benny. Ini tugas saya ini dari mana saya harus cari konsep dan teorinya gitu. Nah pada zaman itu kan nggak ada ChatGPT. Ya belum. Google aja nggak ada Pak. Betul. Akhirnya Pak Benny tahu saya lari kemana? Saya lari ke perpustakaan Ubaya Pak. Oh. Saya lari ke perusahaan Ubaya. Gitu. Iya. Dan masih punya akses ya? Kebetulan masih punya akses karena dulu saya banyak teman Pak. Iya. Dan ada Pak. Ada yang dicari literaturnya itu. Ada. Gitu. Itu yang kemudian saya pakai, saya terapkan. Saya bawa, saya balikan, saya bilang ini teorinya kalau kita membuat project ini.
ke orang-orang konsultan, manajemen konsultan ini ya, top gitu, Australia, orang Singapura, saya bilang pakai ini. Mereka nggak tahu bahwa itu saya ambil dari perpustakaan Bahaya. Karena waktu saya lulus kan itu baru jadi saya sebenarnya nggak terlalu sempat menikmati perpustakaan yang yang besar, sekarang ya? yang besar ini, tapi sudah ada gitu. Sudah ada. Dapat dan sukses proyeknya dari situ. Gitu. Nah ini kan tadi saya bilang kan ya itu tadi semua sudah ada jalannya. Yang penting kita tahu, dan kebetulan lah ya saya masih punya akses, masih bisa ini saya pakai itu. Jadi dan itu tidak diajarkan di bangku kuliah sebetulnya. Gitu. Saya juga waktu itu ternyata ada, ya syukurlah, puji Tuhan bisa menjawab tugas itu gitu. Nah dengan menjawab tugas itu kan otomatis kan kemudian atasan akan semakin percaya, rekomendasi akan semakin ada, ya karir ditata pelan-pelan dari situ gitu. Nah, berapa lama itu Pak perjalanan karier sejak manajemen trainee sampai posisi manajerial? Itu sekitar 27 tahun Pak. 27 tahun, panjang. Banyak orang akan sudah selesai sebelum menyelesaikan. Betul. Karena pasti nggak sabar. Pasti nggak akan sabar. Nah itu mungkin para alumni yang berkarier di manapun, kayaknya kita perlu tahu ya kira-kira apa kiat-kiat Pak Ivan bisa punya kesabaran yang luar biasa ya untuk menjalani karier ini. Jadi ceritanya Pak Benny, waktu saya di interview itu saya ditanya, cita-citamu masuk ke perusahaan ini apa? Saya bilang saya mau jadi presiden director. Oh, sejak awal itu? Sejak awal saya bilang begitu. Karena memang tadi saya katakan karena saya tidak terlalu punya minat yang spesifik. Jadi buat saya, berarti saya ini di general management lah. Kurang lebih seperti itu. Bayangan saya. Karena saya tidak punya, terus ditanya kan, berapa lama menurut kamu bisa jadi presiden director? Saya bilang 10 tahun. Jadi saya udah rancang tuh 10 tahun tuh. 10 tahun gitu. Sebenarnya pada senyum sih mereka ya. Cuman waktu itu saya nggak sadar. Tapi setelah saya berkecimpung di sana 1-2 tahun lah, akhirnya saya yang sadar bahwa waduh, nggak masuk akal ini 10 tahun ini. Ini nggak masuk akal. Sempat berpikir begitu ya? Sempat. Time limit 10 tahun itu enggak masuk akal sebetulnya. Oh, dari sisi waktunya. Dari sisi waktu enggak masuk akal. Dan bukan cuma time limitnya, tapi juga apakah bisa. Itu setelah 1 tahun kita sudah paham ya, ini perusahaan seperti apa. Dan perusahaan kan berkembang. Betul. Bukan perusahaan itu stand still nunggu kitanya siap. Perusahaannya kan semakin lama semakin kompleks. Betul. Gitu. Nah, saya belajar, waduh ini kalau begini caranya dengan rate seperti ini, bukan rate promosi ya. Kalau saya sih promosi, tapi bukan rate promosi. Iya. Rate kemampuan saya naik, kan capability kita harus ngukur sendiri. Iya. Kalau kita mau seperti ini, kita capability harus seperti apa? Iya. Waktu itu saya hitung-hitung, wah ini 10 tahun nggak akan bisa masuk. Saya harus tahu diri. Ini nggak bisa. Nah berarti kan harus ada cara untuk ini ya, quantum leap ya. Gimana ini cara untuk quantum leap? Nah salah satu yang paling nasihat yang paling luar biasa itu justru sekali lagi dari presiden director juga, tapi bukan yang tadi ketemu di pesawat jadi beda. Gitu. Suatu hari dia panggil saya, dia bilang gini, kamu itu harus keluar dari perusahaan. Saya kan kaget Pak Benny. Ini kan ini bos saya selama ini kan istilahnya dia mentor saya, dia cocok sama saya, katanya sayang sama saya. Satu hari dipanggil katanya kamu harus keluar dari perusahaan ini. Kan saya bingung, tapi ngomongnya bukan dengan marah gitu ya. Saya, maksud Bapak gimana gitu kan. Dia bilang, enggak, kalau kamu mau berkembang, kamu mau jadi seperti saya, kamu harus keluar. Gak bisa kamu hanya belajar di sini katanya. Saya punya teman-teman nih di tempat lain. Gimana kalau kamu saya rekomen ke sana? Waduh, saya kan bingung juga ditantang begitu. Saya pikir-pikir ya Pak, gitu kan ya. Dan akhirnya kan saya tidak pernah kemana-mana. Tetapi nasihat itu saya pahami bahwa saya tidak bisa menjadi presiden direktur di sebuah perusahaan kalau saya hanya paham perusahaan itu atau industri itu. Maksud beliau adalah, if you want to be the leader, ya, kamu perlu belajar industrinya orang lain. Kamu perlu belajar perusahaan lain itu seperti apa, jangan seperti istilahnya kalau dulu katak dan tempurung. Nah, harus tahu industri yang lain. Harus tahu industri yang lain, jangan cuma bicara industri tembakau. Betul. Yang lain seperti apa. Nah, itu yang akhirnya
saya terapkan yang hari ini saya terapkan juga kepada tim saya adalah bukan kita physically harus keluar dari perusahaan atau gimana, pikiran kita yang harus keluar dari perusahaan. Artinya harus apa? Harus curious untuk belajar hal-hal yang terjadi di tempat lain. Nah itu sangat, perspektif itu sangat membantu. Jadi sometimes waktu bos kita, mentor kita ngomong, kan kita nggak ngerti mah. Kita masih muda waktu itu, nggak paham. Apa sih, masa saya disuruh keluar? Ini si bos kayaknya udah bener-bener nggak cocok deh sama saya. Ini kan. Nah ini mas saya selalu malah sama bos-bos yang agak mengekang. Saya bilang, wah kalian ini terlalu gitu. Ini bicara perusahaan loh. Banyak talent tuh dikekang dalam sebuah function. Kalau lulusan finance di finance, lulusan marketing di marketing, lulusan ini di mana? Itu saya selalu kurang sepakat. Saya kurang sepakat karena justru harus melihat dari sisi-sisi yang lain. Jadi orang nggak bisa berkembang ya, nggak bisa lihat yang dari perspektif nggak bisa berkembang. lain. Waktu saya kuliah pun itu kita, biarpun saya di finance, tapi tesis saya itu finance and marketing. How to measure marketing from a financial point of view. Jadi itu is always karena kan dunia kan tidak sehitam putih itu, Pak. Nah ini jadi salah satu nasihat paling berharga tadi saya katakan ya dari mantan bos saya itu yang sampai saya sudah sempat jantungan. Kalau kita salah tangkap, wah gawat kita ya. Udah jantungan ceritanya begitu. Makna dibalik maksud dari Pak Presiden Direktur ini apa ya kan? Ini yang makanya memang tidak mudah kadang-kadang itu bertemu dengan orang-orang seperti itu karunia, karena mereka memberikan perspektif yang kalau kita belajar sendiri, wah ini kan butuh waktunya lama. Butuh waktu lama. Dan kita nggak mungkin bisa nggak nyampe kita. Betul. Bisa nggak nyampe kita. Nah ini tuh value-value yang kadang-kadang generasi itu nggak paham. Nggak paham. Oke, berarti kita diminta untuk supaya punya kemampuan belajar dan mau belajar, ada punya keinginan tahu untuk mempelajari industri-industri lain di luar. Nah, bukan berarti secara fisik kita keluar dari perusahaan, resign terus pindah ke tempat lain kan, tapi kita mau belajar. Nah, selama berkarir itu Pak Ivan pindah bagian nggak, misalnya finance, sales, apalagi sampai. Jadi kan awalnya saya di PNC nih, People and Culture ya. Itu yang pertama. Kemudian kan saya pindah ke komersial, ke sales. Sales. Di komersial saya nggak pernah pindah lagi setelah itu. Tapi tadi pemikiran dan ininya pindah. Karena waktu kita di komersial, saya sempat set up perusahaan baru untuk Sampurna yang bergerak di bidang retail. Tapi retail ala Gojek kali ya. Gitu. Yang distribusi. Retail ini bukan punya Sampurna, tapi kepunyaan para pedagang kelontong. Kita mengkoordinasikan. Hari ini sudah 250.000 di seluruh nasional. Ini 10 kali lipat dibandingkan toko-toko modern yang selama ini mungkin kita kenal. Nah, jadi konsepnya adalah bagaimana di dalam dunia yang modern seperti hari ini itu, seperti startup ini, seperti Uber, ini kan Airbnb. Inilah Airbnb tapi di dunia retail. Ya. Kita satu-satunya pertama di Indonesia waktu itu. Jadi punya berapa? 250.000. 250.000 cabang. Betul. Kayak cabang gitulah ya. Betul. Tapi sebenarnya Pak Benny boleh ke pulau manapun akan ada itu. Tetap ada ya. Akan ada itu. 200 hampir omsetnya total hampir 250 triliun, 11% dari GDP retail. Ini. Nah, itu hanya simply karena waktu itu saya berpikir, saya waktu mengajukan proposal untuk bikin itu, pada nggak percaya kan, pada nggak ada yang percaya bisa saya bilang, ini bisa dilakukan. Nah, kenapa saya berpikir itu? Karena dulunya kan Sampurna juga punya minimarket inilah ya. Kemudian sudah di spin off. Terus saya pikir, wah ini bisa bikin baru sebetulnya, tapi mungkin dengan cara yang berbeda gitu, karena zamannya sudah berubah. Gitu. Karena waktu itu kan kita mengenal banyak proses startup segala macam. Betul. Bikinlah kita. Saya tidak pernah keluar dari. Berarti belum terlalu lama ya? Ya, itu kita mulai proses itunya dari 2016 lah. Iya, belum terlalu lama. Cikal bakalnya udah dari 2008. Tapi 2016 kita rubah bisnis modelnya dan sampai seperti hari ini. Nah, sayanya tidak pernah meninggalkan dunia komersialnya, tapi
pemikiran dan ininya yang kita kita bawa keluar. Itu satu istilahnya satu karya yang luar biasa ya waktu di bagian komersial and sales atau Komersial itu sales kalau di Sampurna. Iya, komersial luar biasa ya. Dan kalau menurut Pak Ivan, apa yang menyebabkan ya Pak Ivan bisa sampai di posisi presiden direktur? Karena selama ini presiden direktur itu kan tidak pernah dijabat oleh orang lokal ya. Ya, buat saya Pak Benny mungkin ini sebenarnya bukan masalah lokal atau enggak lokal, tapi siapapun yang menjabat itu harus moga-moga capable kan begitu. Harus capable. Ya. Nah, untuk capable itu kan tentunya banyak harga yang harus dibayar. Nah, siapa yang mau mengambil harga itu kan tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Banyak orang kan melihat di Sampurna banyak orang hebat juga ya. Semua hebat. Jadi persaingannya kan cukup ketat Pak sebenarnya. Ketat. Dan kalau di Sampurna itu persaingannya bukan cuma di Sampurna, tapi kan sudah global ya, karena kita bagian dari Philip Morris International. Ya. Itu global malah ya. Itu is a global competition. Ya. Jadi yang bisa jadi presiden direktur bisa yang dari negara lain ya masuk ke sini kan gitu. Betul. Dan who yang most ini ya eligible ya harus orang itu yang dapat lah. Karena untuk memimpin perusahaan seperti ini kan tidak main-main juga. Iya. Gitu. Nah, mungkin bisa sharing ke para alumni juga ya. Itu mungkin masih banyak orang yang tahu luar biasa ya Pak Ivan ini kok bisa sampai di presiden direktur PT HM Sampurna kan gitu ya. Lagi pula kalau dilihat kan orang kalau kaitan sama gelar ya Pak ya, Pak Ivan ini kan sebenarnya cuma S1 kan ya. Betul. Tidak ada S2, tidak ada S3. Tidak seperti sekarang kan orang mesti kejar S2, S3 gitu loh. Sebenarnya apa sebenarnya kunci paling penting supaya kita bisa sampai ke posisi puncak? Nah, itu Pak. Kuncinya itu harus banyak didukung sama kawan-kawan, Pak. Banyak didukung sama kawan-kawan. Gitu. Coba gimana itu, Pak? Ya, artinya kan semua yang dicapai hari ini itu kan tidak lepas dari dukungan teman-teman saya di Sampurna maupun di luar Sampurna. Kenapa begitu? Ini bukan ini ya, keluarga tentu pasti ya. Tapi saya nggak bicara di situ hari ini. Intinya adalah banyak orang merasa dia bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan kepintaran sendiri. Nah, pada saat kita sudah masuk ke dunia kerja itu berbeda. Betul. Tentunya pada saat kita di perkuliahan, mungkin IPK kita tergantung dari waktu ujian kita bagaimana. Dan sebaiknya kan kalau ujian kan jangan dengan kawan-kawan kan Pak Benny ya. Nah itu. Karena itu beda. Iya. Tapi pada saat kita masuk ke dunia kerja, tidak bisa itu sendiri. Semakin tinggi posisi kita, justru itu semua harus adalah orang lain bukan kita sendiri. Nah, bagaimana? Nah, inilah kenapa saya katakan bahwa value-value di Ubaya yang mengajari bagaimana orang itu berorganisasi dengan berbagai macam culture. Kita Sampurna sekarang bagian dari Philip Morris International. Artinya apa? Kerjanya bukan cuma di dalam negeri kan. Artinya kan culture-nya ini beda semua nih. Beda semua, ya. Ya, harus bisa menjalin relasi dengan siapapun. Nah, ini kan sesuatu yang harus dipelajari skill ini. Ini bukan something yang bisa dibuka buku terus kemudian kita besok paginya udah jago gitu. So it's not only your technical knowledge on finance, tapi dan kawan-kawan itu pegang peranan yang itu penting. sangat penting ya. Sangat penting. Itu satu. Jadi banyak teman banyak rezeki ini ya. Banyak teman banyak rezeki. Banyak rezeki, banyak peluang ya. Gitu ya. Dan kemudian juga tadi kalau bicara kan saya katakan bahwa jangan melihat sesuatu dari satu dimensi. Banyak orang yang menurut saya itu mohon maaf mungkin bahasanya agak fanatik terhadap satu bidang aja. Buat saya itu ini kayak huruf T ya. Huruf T itu kan ada satu pilar nih. Iya. Kita perlu pilar ini tentunya. Iya. Apakah pilar ini finance? Ini kita akar kita ya, kayak akar lah. Ya. Apakah pilar ini finance? Apakah hukum atau teknik? Ya. Apapun itulah. Ya. Ada akarnya satu gitu. At least satu. Ya, semakin baik semakin bagus. Tapi kan huruf T itu kan kita harus bisa gliding. Betul. Kita harus bisa gliding. Nah, banyak orang itu terpaku di spesialisasi ini tanpa pernah gliding. Oh, berarti dia kayak huruf I aja ya? Kayak huruf I gitu. Iya, tidak T ya. Nah, kalau T ini kita bisa gliding di topik apapun, sehingga kita bisa connect the dot-nya lebih mudah. Oke. Nah, kalau itu terjadi, ya
akan lebih mudah untuk kita memanage sesuatu atau memecahkan suatu problem itu akan lebih mudah. Itu harus dilatih. Oke. Wah, luar biasa ini ya. Ini banyak hal yang kita bisa pelajari dari Pak Ivan. Nah, seperti kita ketahui Pak Ivan baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Ubaya. Ya, nanti kita mau geser ke situ mungkin di bagian akhir. Tapi mungkin sebelum itu saya minta tolong Pak Ivan bisa nggak memberi kiat-kiat kepada para mahasiswa yang saat ini sedang kuliah, ya kan? Bagaimana mereka harus selama kuliah ini, ya, supaya benar-benar nanti tidak rugi gitu, Pak. Tidak rugi kan, Pak, ya? Nah, silakan, Pak. Jadi teman-teman, kuncinya cuma satu, jangan mau rugi. Semua fasilitas kesempatan yang diberikan di Ubaya ini pakailah, belajarlah selebar mungkin, ya. Ingat yang saya katakan bahwa hurufnya itu huruf T. Artinya apa? Anda perlu punya satu function, tapi bisa-bisalah untuk gliding. Apapun itu. Orang sering tanya ke saya, apakah ini harus belajar fotografi atau tidak masalah. Yang penting gliding, karena itu akan membantu kita nanti dimasuki masa pekerjaan. Terserah apakah kita perintis ataupun pewaris, ilmu ini berlaku. Begitu kira-kira Pak Beni. Oke, terima kasih Pak Ivan. Ini ternyata sebelum kita pindah ke IKA ini ada satu pepatah yang sering digunakan oleh Pak Ivan ya, ketika memimpin di Sampurna, yaitu adalah we can move mountains. Nah, ini apa Pak maksud makna dari pepatah ini? Mungkin bisa sedikit di-sharing. We can move mountain itu artinya di mana there is a will, there is a way. Oke. Karena antara problem dan opportunity ini cuma masalah sudut pandang. Ini cuma masalah sudut pandang. Jadi banyak kita terjebak menangisi masalah, padahal sebetulnya ini opportunity. Dunia itu tidak sehitam putih itu. Opportunity bagi seseorang itu ternyata masalah buat orang lain, dan sebaliknya. Jadi if you can shift your perspective, you can move a mountain. Kan hari ini kita lihat kemajuan teknologi kan hal-hal yang sebetulnya kan sama seperti moving the mountain. Betul. Ya, cuman hari ini kita belum bisa ya Pak Beni, moving the mountain kan belum bisa nih. Tapi mungkin human being will make it happen in the next coming ini kan years kan lah. Suatu saat nanti saat nanti gitu. Betul. Dan itu ya harus selalu melatih kapabilitas untuk bisa seperti itu. Consciously. As a group. Gak bisa satu orang. Moving the mountain itu is never one person job. Kita bukan Hercules. Betul. Tapi itu harus like a very bunch of diverse people dengan different skill set, different way of looking at things. Nah, kalau grup ini bisa align, lewat tuh mountain. Ya. Oke, itu saya kira hal menarik ya yang mungkin bisa juga dipelajari oleh seluruh para pendengar. Ini bagian akhir Pak, setelah terpilih sebagai Ketua Umum IKA, mungkin bisa gunakan media ini juga bisa menghimbau para alumni Ubaya. Ternyata alumni Ubaya sudah berjumlah kurang lebih 80.000. Jadi sangat banyak. Nah, tapi mungkin belum terkoneksi ke seluruh alumni ke IKA Ubaya. Mungkin silakan Pak, apa yang bisa dihimbau kepada para alumni dan kira-kira harapan-harapan Bapak tentang IKA Ubaya ke depan, silakan. Nah, yang pertama Pak Beni, saya juga baru sadar bahwa ternyata jumlahnya 80.000. Nah, buat saya inilah mountain tadi. Ya. Bayangkan hari ini, tadi Pak Beni katakan ini kayaknya belum terkonek dengan benar nih 80.000 ini. Yang terkonek ini saya nggak tahu ada berapa. Mungkin anggaplah angkanya 10.000. Anggaplah angka 10.000. Ubaya udah seperti ini. Nah, kalau mountain ini bisa kita move dan yang terkonek dan tersinergikan ini 80.000, ini bayangkan kekuatannya itu seperti apa. Dan katalis seperti ini itu diperlukan. Waktu saya sempat jalan ke Vietnam 2 tahun yang lalu, saya belajar bahwa ternyata kemajuan sebuah negara yang sampai 7-8% menjadi studi case banyak official
ternyata sedikit banyak katanya konon, saya nggak sebut namanya di sini, ada satu perusahaan di sana yang memegang kontribusi itu sebesar 20-25%. It's only one bisa mendorong seperti itu konon itu. Nah, bayangkan buat 80.000 orang lulusan alumnus Ubaya ini, kalau ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, itu seperti apa dampaknya terhadap Ubaya pasti, tapi terhadap masyarakat yang lebih luas. Seperti kalau kata Pak Anton, janji kita pada saat kita semua di wisuda. Benar kan? Nah, inilah mountain yang mungkin kalau ini bisa ke move, ya ini akan luar biasa sekali nanti. Oke. Ya, mari teman-teman alumni kita dukung IKA Ubaya dengan Ketua Umumnya Pak Ivan Cahyadi. Mudah-mudahan IKA Ubaya di bawah kepemimpinan Pak Ivan Cahyadi ini bisa semakin berkembang ya, dan bisa mengkonekkan seluruh alumni yang demikian besar dan untuk memberikan impact yang luar biasa ya, bukan hanya bagi Ubaya tapi juga tentu bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara ya. Oke, terima kasih Pak Ivan atas kesediaannya membagi dan sharing pada acara podcast siang hari ini. Saya kira kita akan tutup podcast kita siang hari ini. Saya tutup dengan sebuah pantun ini, Pak ya. Pergi berlayar menuju seberang, angin berhembus membawa harapan. Terima kasih Pak Ivan atas kisah yang terang benderang. Semoga menginspirasi alumni dan mahasiswa ke depan. Sekian, terima kasih dan salam multikultur.